Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu syari'ati al-hukmul awal hal furidu atau difarduake alal muslimina apa siyabun qabla Ramadan. Apakah difardukan bagi orang-orang Islam, seorang muslim puasa sebelum Ramadan? Ya dulu zahiru qoulihi ta'ala ayyama ma'dudat ala anal mafrudu alal muslimina minasyiyami innama huwa hadhil ayyam ayyamu Ramadan. Zahirnya firman Allah Ta'ala yang berbunyi ayyam ma'dudat itu menunjukkan bahwasanya yang difardukan bagi orang muslim yaitu dalam ayyam ma'dudat, maksudnya hari-hari yang difardukan itu adalah bulan Ramadan. Wa ila hadza dhahaba asarul mufassirin wa huwa marwiyan an Ibnu Abbas wal Hasan wa ikhtarahu Ibnu Jarir at-Tabari. Dan menurut pendapat ini adalah aktsarul mufassirin, mayoritas para ahli tafsir, yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan, dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Warwiya an Qatadah wa Atha anal mafrud alal muslimin kana salah satu ayamin min kulli syahrin summa furidu alaihim shaumu Ramadan wa hujjatuhum anna qauluhu ta'ala wa alal ladzina yutiqunahu fidyah yadullu ala anna anahu wajibun ala takhyir wa amma shaumu Ramadan fa inna wajibun ala ta'yin wa wajaba ayyakuna shaumu hadhil ayami ghaira shaumi Ramadan. Tapi diriwayatkan dari Imam Qatadah dan Imam Atha bahwasanya yang difardukan bagi orang muslim adalah 3 hari pada setiap bulan. Kemudian setelah itu diwajibkan bagi orang muslim yaitu puasa Ramadan. Hujjah yang digunakan oleh Imam Qatadah dan Imam Atha adalah qaul ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Itu dalil Qur'annya bagi yang tidak mampu membayar fidyah. Terus itu dulu ala annahu wajibun, itu menunjukkan kewajiban puasa tapi boleh memilih. Adapun puasa Ramadan fa inna wajibun ala ta'yin, itu adalah wajib secara ta'yin. Kemudian fa wajib ayakuna shaumu Ramadan shaumu hadhil ayyam ghairu shaumi Ramadan. Kemudian saum di sini yang diwajibkan hadhil ayyam itu adalah puasa-puasa selain bulan Ramadan. Kemudian wastadalal jumhur bi anna qaulahu ta'ala kutiba alaikumus syiyam mujmalun yahtamilu ayyakuna yawman aw yawmaini aw aktsar min dzalika fa bayanahu ba'dul bayan bi qouli ayyama ma'dudat. Ulama jumhur mengambil dalil dari firman Allah kutiba alaikumus syiyam, itu adalah lafaz yang mujmal, yang masih gelondongan, masih global, yang yahtamilu ayyakuna yawman aw yawmaini, yang di situ mencakup baik itu 1 hari, 2 hari, atau lebih dari itu. Kemudian mujmal itu secara gelondongan, itu maksudnya masih global itu kemudian diperjelas lagi dengan ba'dul bayan atau sebagian dari penjelasan, yaitu ayyam ma'dudat. Wa hadza aidan yahtamilu ayyakuna usbu'an aw syahran wa bayana ta'ala syahrul Ramadan. Dalam ayyam ma'dudat, hari-hari yang telah dibatasi itu juga masih ihtimal atau ada kemirip-miripan, yaitu bisa mencakup seminggu, 1 bulan. Kemudian diperjelas lagi oleh Allah yaitu syahrul Ramadan dalam firman Allahnya selanjutnya, yaitu syahrul Ramadan. Bahkan dzalika hujjatun wa adillatun ala alladzi faradahu 'alal muslimin huwa syahrul Ramadan. Dan dari itu menjadi dalil atau hujjah yang sangat jelas bahwasanya yang diwajibkan Allah kepada orang Islam adalah syahrul Ramadan. Qala Ibnu Jarir at-Tabari wa aula aqwal bisawindi qaulu man qala anni jalla sanauhu bi qouli ayyama madud ayyama syahrul Ramadan. Menurut Imam Ibnu Jarir at-Tabari lebih utama, lebih kaul yang lebih dianggap benar dari beberapa kaul adalah menurutku Imam Jarir, masuk Ibnu Jarir, adalah
adalah kaulnya ulama yang berkata ayam ma'dudat itu adalah ayam syahrul Ramadan, hari-hari bulan Ramadan. Wadzalika annahu lam ya'ti khabarun taqumu bi hujjatan bi anna sauman furida ala ahli Islam ghairu shaumi syahrul Ramadan. Tsumma nusikha bi shaumi Ramadan. Itu tidak ada hadis yang di situ menjadi hujjah bahwasanya puasa yang difardukan pada masa Islam itu selain bulan Ramadan itu tidak. Kemudian sumanusikha bisomin Ramadan, kemudian dinusah atau disalin diganti dengan puasa Ramadan. Lianna Allah Ta'ala qad bayyana fi siyaqil ayati anna shauma alladzi aujabahu alaina huwa shaumu syahrul Ramadan duna ghairihi minal awqat. Karena Allah telah menjelaskan dalam runtutan ayat ini itu adalah puasa yang diwajibkan bagi kita yaitu puasa Ramadan, bukan selain Ramadan. Bi ibanatihi anil ayyam allati kutiba alaina shaumahu bi qouli syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bi ibanatihi dengan diperjelas dari ayat selanjutnya yaitu kutiba alaina syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an itu. Wa ta'wilul ayat kutiba alaikum ayyuhal mu'minun asyam kama kutiba ala man qablakum la'alakum tattaqun. Wes lanjut al hukmu asani wa huwal marad wa syafar al mubih lil maut iku utawi apa huwa utawi ma iku al maradul lara wa syafar al mubihu kang menangake iftar. Itu sakit dan safar yang diperbolehkan untuk berbuka mokel itu yang seperti apa? Allah Ta'ala lil maridi wal musafiri al fitra fi Ramadan rahmatan bil ibadi wa taysiran alaihim wa qad ikhtalafa fuqa fil marid al mafil lil fitri ala aqwalin. Allah memperbolehkan bagi orang sakit dan orang yang sedang bepergian musafir dalam perjalanan untuk tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu adalah menjadi rahmat bagi hamba-hambanya dan juga mempermudah mereka. Kemudian ulama waqad ikhtalafa al-fuqaha fil marid al-mubihul lil fitri ala qalin. Kemudian ulama berbeda pendapat mengenai sakit yang diperbolehkan untuk mokel itu ada beberapa pendapat, ada beberapa kaul. Yang pertama awalan qaul ahlu dzahir mutlaqul marad wa syafar yubihul lil insani al-iftar hatta walau kana safaru kasuran wal marid yasran hatta min wijail usbu'i wa dorsi warya hadza min ata wa ibnu sirin. Ini yang paling penak ulama ahlu dzahir yang berpegang pada dzahirnya ayat saja, yaitu mutlaqul marad wasafar, yaitu pokoknya loro dan lalungan yang itu bisa memperbolehkan manusia untuk mokel atau tidak puasa meskipun perjalanannya itu dekat dan juga meskipun sakitnya itu sakit yang ringan, sehingga sampai dicontohkan itu adalah wijail isbu loro driji ini loro itu boleh untuk mokel, dan juga sakit gigi wal dorsi dan sakit gigi. Ini diriwayatkan oleh Imam Atta dan Ibnu Sirin. Sanian waqala badul ulama, yang kedua sanian waqala badul ulama inna hadhihi rukhsah mukhtasatan bil marid alladzi la usama la waqa'a fi masyaqqatin wajudin wa kadzalika al musafir alladzi yudnihi as-safar wa yujhiduhu wa huwa qaulul asham. Yang kedua adalah menurut pendapat sebagian ulama itu adalah rukhsah atau keringanan yang ditentukan bagi yang sakit, bagi orang sakit, yang mana ketika dia berpuasa maka dia akan mendapatkan masyaqqah atau kesulitan atau kekangelan yang sangat berat. Begitu juga pun musafir yang dia ketika berpuasa dia akan menjadi payah, menjadi kesulitan, menjadi memberatkan sekali. Itu kaul yang kedua. Ini adalah kaulnya Imam
asom. Terus yang ketiga, salisan wa dhahaba aktsarul fuqaha ila anal maradi al mubihu lil fitri wa al marad asyadid alladhi yuaddi ila dororin fin nafsi au ziyadatin fil illati au yukhsi ma'ahu ta'khirul bur'i wasyafar at-tawil alladhi yuaddi ila masyaqqatin fil ghalib wa hadha madzhabul a'immatil arba'ah. Ini adalah pendapat imam mayoritas ahli fikih, bahwasanya marad yang memperbolehkan untuk sampai mokel tidak berpuasa itu adalah sakit yang parah. Artinya sakit yang bisa mendatangkan terhadap bahaya pada tubuh, mendatangkan bahaya pada tubuh, pada awak, atau bisa menambahkan sakit, atau nanti bisa dikhawatirkan ketika berpuasa memperpanjang masa penyembuhan. Terus mengenai as-safarut pepergian atau perjalanan itu adalah as-safarut tawil, perjalanan jauh yang di situ bisa mendatangkan masyaqqah berat, mendatangkan kesulitan yang sangat pada umumnya. Ini adalah mazhab a'immatil arba'ah, mazhabnya Imam 4. Sekarang dalilnya, dalilul zahiriyah istadalla al-zahir bi umumil ayat al-karimah faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ulama zahiriyah yang berpegang pada dalil zahirnya teks atau teksnya Al-Qur'an itu ya faman kana minkum maridan aw ala safarin, itu adalah haitsu utliqal lafzu wa lam yuqayyad al-marad bi syaddid wala safar bil bu'ti famul laqul marad wa safar yubihu. Ketika lafaz berpegang pada lafaz itu dimutlakan dan tidak marotnya itu, safarnya itu tidak dikoyiti, tidak dibatasi atau tidak dikoyiti dengan ungkapan syadid, sakit yang parah, atau safar yang jauh, nah maka itu menunjukkan mutlaknya marot. Maksudnya mutlaknya pokoknya loro, dan juga pokoknya safar itu memperbolehkan untuk mokel. Hukiya annahum dakhalu ala Ibnu Sirin fi Ramadan wa huwa yaqulu fa'talla biwajin usbu'ihi wa qala diceritakan ketika ahlu zahir itu bertemu atau dengan Ibnu Sirin pada bulan Ramadan, beliau itu sedang makan jahar makan, kemudian membuat hanya beralasan dengan biwajin usbu'ihi, sakit dari sini loro gak poso. Kemudian waqala Dawud ar-rukhsah hasulatan fi kulli safarin walau kan asyafaru farsakhun li'annahu yuqalu lahu musafir wa hadha madalla alaihi dzahirul Qur'an. Oleh Imam Dawud, rukhsah atau kemurahan atau keringanan itu dihasilkan pada setiap safar atau setiap perjalanan, meskipun itu perjalanan cuma 1 farsah. Nanti dilihat lagi satu farsah itu berapa kilometer. Li'annahu, karena walaupun 1 farsah itu tetap dikatakan sebagai safar, orangnya ini tetap dikatakan sebagai musafir meskipun perjalanannya hanya 1 farsah. Ini adalah yang ditunjukkan wahada madalla alaihi dzahirul Qur'an. Ini adalah yang ditunjukkan oleh zahirnya atau teksnya Al-Quran. Kemudian dalil jumhur yang mengatakan harus ada masyaqqah sadidah atau sakit yang bisa memperparah atau menambah lama masa penyembuhan, yaitu istadalla jumhurul fuqaha ala anal marad al yasir adila kul fata ma'hu la yubihu iftar bi qouli ta'ala fi ayati syiyam yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Fal ayat qad dalat ala anal gharad min at-tarkhis daf'ul masyaqqah wal dharar. Wa idza kana al marad hafifan wa syafaru qariban falyaqulu in hunaka masyaqqatun rafa'at anis syai' fa ayyu masyaqqatin min wajhil usbu'i wad darsi. Dalilnya jumhur adalah bahwasanya sakit yang ringan yang tidak
opo ya, yang tidak berat sama sekali, di situ boleh tidak diperkenankan untuk mokel berdasarkan qauluhu ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang mudah dan juga tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya tujuannya itu adalah tarkhis atau memberikan keringanan. Tarkhisnya yaitu taf'ul masyaqqah wa darar, menghilangkan, menolak kemelaratan, menolak bahaya dan juga kesulitan. Wa idza kana al-marad khafifan wa safar qariban fa alayhi yundagah masyaqqah. Ketika sakitnya itu ringan dan juga perjalanannya itu dekat, maka tidak bisa dikatakan itu ada masyaqqah atau pemberatan atau kangelan yang disitu bisa menghilangkan yang bisa menghalangi atau menghilangkan orang itu berpuasa, menghalangi berpuasa. Fa'ayu masyaqqatin min wajhil usbu. Nopo ya, loro masyaqqahnya di mana? Atau sisi beratnya di mana ketika hanya jarinya yang sakit atau giginya yang sakit? Itu kan tidak terlalu masyaqqah. Kalau hanya berpuasa itu tidak ngefek, tidak berat sama sekali. Cukup dulu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.